Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita dianjurkan untuk selalu bersabar. Bersabar atas menahan haus, menahan lapar, serta menahan hawa nafsu kita sendiri. Di bulan suci Ramadan ini juga kita diharuskan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, memperbanyak kebaikan, karena pada bulan suci ini kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan dengan sebanyak-banyaknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai materi akhlak membangun pribadi Islami. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan atau anggota dari kelompok 3 ini. Yang pertama ada Siti Nurainina sebagai notulensi, kemudian Aji Saputra sebagai operator, saya Fauzan Fatur Rahman sebagai pembawa acara, ada Silvi Nurul Ain sebagai pembuat video atau video kreator, ada Gilang Puja Maulud sebagai presenter, kemudian ada Fahrul Ramdan sebagai presenter juga, dan terakhir Muhammad Rizki sebagai presenter juga. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada presenter pertama untuk menyampaikan materinya. Waktu saya persilahkan. Akhlak membangun pribadi yang islami. Rukun agama, salah satunya ihsan. Wujud nyata dari ihsan adalah akhlak. Akhlak merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang sangat penting untuk dipelajari, bahkan tidak cukup di situ saja. Akan tetapi setelah dipelajari, hendaklah akhlak direalisasikan dalam kehidupan yang nyata. Salah satu visi dan misi diutusnya baginda Nabi Muhammad ialah menyempurnakan akhlak, karena akhlak merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan. Makna akhlak secara etimologis kata akhlak berasal dari kata Arab akhlak, yang mana dilihat dari bentuk lafadznya. Kata akhlak berbentuk jamak dari kata hulkun. Dalam kamus Al-Munjid memiliki arti sifat tabiat, adat kebiasaan, peragal, watak, adab, dan budi pekerti yang melekat pada diri seseorang. Akar kata akhlak adalah halaka, yang berarti menciptakan, seakar dengan holik yang berarti pencipta, makhluk yang berarti yang. Makna akhlak menurut para ahli. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Karim Jaidan, akhlak adalah nilai-nilai dari sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa. Dengan sorotan dan pertimbangannya, seseorang dapat menilai perbuatan baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Dan menurut Ibnu Maskawi, beliau mendapatkan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang sudah tertanam dalam jiwa, yang mampu mendorong untuk melakukan segala perbuatan tanpa perlu memerlukan pemikiran serta pertimbangannya. Dari pendapat ahli tersebut, perbuatan manusia dikategorikan kepada akhlak jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
Yang pertama, perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, perbuatan itu timbul dengan mudah tanpa dipikirkan atau diteliti terlebih dahulu sehingga benar-benar merupakan sesuatu kebiasaan. Lalu, menurut Ibnu Arabi, baik dan buruknya akhlak manusia tergantung kondisi hatinya. 3 nafsu yang mengaruhi kondisi hati yaitu 1. Nafsu al-sahwaniyah, 2. Nafsu al-ghadabiyah, dan yang ketiga nafsu al-natikah. Al-Quran adalah sumber utama akhlak yang artinya menjadi tolak ukur baik buruknya akhlak. Karena kebenaran Al-Quran ini bersifat objektif, komprehensif, universal. As-Sunnah. Dari As-Sunnah dapat diketahui norma-norma baik dan buruk. Terima kasih kepada presenter pertama yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh presenter kedua, waktu dan tempat saya persilahkan. Pembagian akhlak. Pembagian akhlak terbagi menjadi 2. Yang pertama, akhlak mahmudah, dan yang kedua, akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah perbuatan terpuji atau akhlak yang baik. Adapun yang termasuk akhlak mahmudah diantaranya, yang pertama, sabar. Sabar adalah mampu menahan diri atau mampu mengendalikan diri dari amarah. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas adalah mengerjakan sesuatu amal hanya karena semata-mata Allah dan mengharap ridho Allah. Yang ketiga adalah jujur. Jujur adalah mengatakan sesuatu apa adanya dan harus dengan hati yang lurus. Yang keempat, pemaaf. Pemaaf adalah orang yang memberikan maaf kepada peminta maaf yang menyadari kesalahannya. Yang kelima, pemurah. Pemurah adalah sikap seseorang yang ringan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain. Yang keenam, menepati janji. Menepati janji adalah orang yang datang ke tempat yang sudah disepakati. Kemudian, akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah perbuatan yang tercela atau akhlak yang buruk. Adapun yang termasuk akhlak mazmumah diantaranya, yang pertama, riya. Riya adalah melakukan sesuatu perbuatan baik dengan niat untuk karena manusia atau karena ingin mendapat pujian orang. Yang kedua, sum'ah adalah sikap atau sifat senang dan gemar memperdengarkan amal perbuatannya yang telah ia lakukan kepada orang lain agar orang lain menyanjung atau memujinya. Yang ketiga, ujub. Ujub adalah perilaku atau sifat mengagumi diri sendiri dan membanggakan dirinya sendiri. Yang keempat, takabur. Takabur adalah orang yang merasa bahwa dirinya lebih besar dari orang lain. Yang kelima, tamak. Tamak adalah serakah atau rakus terhadap apa yang telah ia miliki. Yang keenam, fitnah. Fitnah adalah mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Dan yang ketujuh, bakhil. Bakhil adalah perbuatan seseorang yang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang semestinya diberikan kepada orang lain. Dalil tentang akhlak. Yang pertama, dalil Quran surah Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kemudian surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kemudian dalil hadis. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari nomor 5569. Hadasana Hafs bin Umar hadasana Syu'batu an Sulaiman sami'tu Aba Wa'ili sami'tu Masruq qala Abdullah bin Amri wa hadatsana Qutaibatu hadatsana Jarirun an Anila Amashi ana Syaqiqi bani Salamata an Masruqi qala dakhalna ala Abdillah bani Amarin hina qadima ma'a Muawiyata ila Kufati fazakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lam yakun fahishan wala mutafahishan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akhyarikum asanakum khulqa.
telah menceritakan kepada kami Hafiz bin Umar, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Sulaiman. Saya mendengar Abu Wa'il, saya mendengar Masruq, dia berkata, Abdullah bin Amr berkata, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-Mashi, dari Syakik bin Salamah, dari Masruq, dia berkata, kami pernah menemui Abdullah bin Amr ketika kami tiba di Kufah bersama Muawiyah. Kemudian dia ingat Rasulullah SAW seraya berkata, beliau tidak pernah berbuat kejelekan dan tidak menyuruh untuk berbuat kejelekan. Lalu Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian ialah yang paling bagus akhlaknya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4171. Hadasana Ismail bin Abdillah Raqiyu hadasana Isa bin Yunus an Muawiyah bin Yahya an Zuhri an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli dini khuluqan wa khuluqul islamil haya. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah Ar-Raqi, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Muawiyah bin Yahya dari Az-Zuhri dari Anas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama itu memiliki etika, sedangkan etika Islam adalah rasa malu. Kemudian akhlak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya yang pertama khusyuk. Khusyuk adalah bersatu atau sejalan antara pikiran dan perasaan batin dalam perbuatan yang sedang dikerjakannya. Kemudian yang kedua ikhlas. Ikhlas adalah mengerjakan sesuatu amal hanya karena semata-mata Allah dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, tentunya banyak cobaan dan rintangan yang harus dihadapi. Yang mana rintangan dan cobaan itu harus dihadapi dengan kesabaran, karena tanpa kesabaran maka dia tidak tulus dari ujian yang diberikan oleh Allah. Yang keempat, syukur. Syukur ialah merealisasikan apa yang Allah anugerahkan kepada kita sesuai dengan fungsinya. Yang kelima, tawakal, yaitu menyerahkan semua urusan kepada Allah setelah diusahakan, bukan menyerah tanpa ada usaha. Yang kelima, doa. Kemudian akhlak terhadap diri sendiri. Di antaranya yang pertama, menjaga jasmani. Di antaranya berolahraga dan makan makanan yang halal. Kemudian yang kedua, menjaga rohani. Di antaranya mendengar nasihat dari para ulama dan membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Terima kasih kepada presenter kedua yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, presenter ketiga, materi terakhir tentang akhlak ini, waktu saya persilahkan. 3. Akhlak terhadap keluarga. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dijelaskan di dalam beberapa ayat Al-Quran, yang diantaranya yang berbunyi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidina insan imma yablugna indakal kibaro ahadumma au kilahumma fala taqul lahumma uffi wala tanhar huma wa kullahuma qaulan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara kedua atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu,
maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. 4. Akhlak terhadap tetangga atau masyarakat. Yang pertama, memulai mengucapkan salam para tetangga. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Yang ketiga, mengucapkan selamat kepada tetangga yang mendapatkan kebahagiaan. Yang keempat, berserikat di saat mendapatkan kenikmatan. Yang kelima, melayat atau takziah ketika tetangga mendapatkan musibah. Yang keenam, meminta maaf jika berbuat salah. Yang ketujuh, menjaga pandangan terhadap istri tetangga. Yang kedelapan, menjaga rumah tetangga jika ia pergi. Yang kesembilan, bersikap baik dan lemah lembut kepada anak tetangga. Dan yang kesepuluh, berbagi ilmu perkara agama maupun dunia. 5. Akhlak terhadap lingkungan. Menjaga segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan maupun benda hidup ataupun benda mati. Karena manusia ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah. Tentunya tugas ini memerlukan adanya interaksi antara manusia dengan manusia serta manusia dengan alam. Manusia berakhlak adalah yang hatinya bersih, suci, dan sehat. Sementara manusia yang tidak berakhlak adalah manusia yang hatinya kotor atau sakit. Menurut Imam Al-Ghazali, indikator manusia berakhlak adalah adanya iman dalam hatinya. Sebaliknya, indikator manusia yang tidak berakhlak adalah nifaq atau dalam hatinya. Nifaq artinya tidak ada kesesuaian antara hati dan perbuatannya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada beberapa tanda-tanda manusia yang berakhlak, yaitu yang pertama, khusyuk ketika melaksanakan sholat. Yang kedua, berpaling dari hal-hal yang tidak baik, tidak berguna, dan tidak ada faedahnya. Yang ketiga, mengabdi hanya kepada Allah. Yang keempat, selalu memuji dan mengagungkan Allah. Yang kelima, bergetar hati saat menyebut nama Allah. Yang keenam, berjalan di bumi dengan tawadu dan tidak sombong. Yang ketujuh, bersikap arif atau bijaksana terhadap orang awam. Yang kedelapan, menghormati tamu. 9. Menghargai dan menghormati tetangga. Yang ke-10, tidak menyakiti orang lain. Dan yang ke-11, bersikap tenang dalam menghadapi segala persoalan. Menurut Ahmad Amin, ada beberapa upaya untuk merubah perbuatan atau kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, yaitu menyadari akan perbuatan buruk dan bertekad akan meninggalkannya. Yang kedua, mencari waktu yang tepat dan baik untuk mengubah kebiasaan buruknya. Yang ketiga, menghindari diri dari yang dapat membuat kebiasaan buruk berulang. Berusaha untuk istiqomah dan kebaikan. Yang kelima, memilih teman pergaulan yang soleh. Yang keenam, menyibukkan diri dengan pekerjaan yang manfaat. Terima kasih kepada presenter terakhir yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih pula kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Untuk terakhir, sebelum ke penutup, jangan lupa tekan like, subscribe, komen, dan tekan tombol notifikasinya. Serta untuk yang bertanya, boleh di kolom chat atau kolom komentar yang ada di bawah
ini, ataupun boleh atau kalau ada kritik dan saran. Sekian dari saya. Kita tutup acara pada kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kekeliruan, pengucapan kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan, mohon untuk dimaafkan. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.